Baik, kemudian kalian juga akan mengidentifikasi majas metafora, lalu menuliskan kalimat dengan menggunakan majas metafora. Sebelumnya mau bertanya, siapa yang suka pergi di gunung? Ada yang pernah pergi di gunung? Saya. Ke gunung? Gunung apa saya? Saya pernah tahu tapi Masih kecil pernah ke gunung ya? Di mana? di Jogja. Di Jogja, gunung apa tuh? Merapi. Gunung Merapi kan? Oh ya, oke, nenek Atenjil kan? Ya, oke. Ya, menurut kamu gunung itu di dalamnya ada apa sih? Ada apa? Ada lama ya? Dan dia bisa apa yang terjadi? Meletus. Jika lamanya panasnya tuh mau keluar ya, nanti dia sudah akan meletus ya. Oke, lava. Kalian bilang lava ya? Apa lava? Menurut kamu lava itu apa? Cairan panas yang ada di dalam kan di luar. Oke. Jika gunungnya itu meletus, apa yang terjadi? Orang-orangnya harus mengungsi. Tahu mengungsi? Apa itu? Mencari tempat berlindung. Ya, mencari tempat berlindung, mencari tempat yang lebih aman. Oke, selain apa itu tadi kan gunung itu kan ada pinggir-pinggirannya itu. Disebutnya apa? Ada yang tahu? Lorong. Ya? Lereng. Lereng, siapa yang bilang lereng tadi? Oke, lereng. Lereng itu ada apa artinya? Siapa yang tahu? Lereng itu adalah pinggiran gunung. Oke. Nah, jadi pinggir gunung ya yang terdapat mungkin di sana ada lembahnya itu ya. Tahu lembah ya? Lembah itu ada apanya? Banyak. Oh, ya. Oke, baik. Ya, karena yang tadi dijawab, kalian akan menjadi satu kelompok. Oke, jadi tadi Kais silakan berdiri. Kamu jadi satu kelompok. Silakan satu kelompok. Satu kelompok. Nanti siapa lagi yang tadi dijawab? Silakan satu kelompok. Ya. Jadi ibu akan menuliskan kalian berdasarkan kesiapan belajar. Oke? Ya, silakan menjadi satu kelompok. Baik, kita akan belajar teks yang ada di buku kalian tentang anak-anak Merapi halaman 144. Silakan buka, ayo dibaca. Silakan dibaca. Siapa mau baca? Oke, Kais. Siapa yang mulai, Kais? Anak-anak Merapi, langit masih semeru merah, hawa dingin masih menggigit tulang. Dono, Panji, dan Ratna berjalan beriringan menuju sekolah. Mereka berangkat lebih pagi untuk tugas tiket. Semoga hatinya baik-baik saja, Alkuma Panji. Stop. Siapa yang mau lanjut? Ya. Ya, silakan Ganes. Anak-anak ini tinggal Suaranya terasa ya? Anak-anak ini tinggal di lereng Gunung Merapi. Beberapa tahun lalu, Kudus Gembel menjadi dua pimpin orang se-Indonesia. Kudus Gembel membagi buka. Siapa mau melanjutkan? Oke, silakan Ino, yang keras ya. Gunung Merapi merupakan gunung api teraktif di Indonesia. Di daerah Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ketinggiannya mencapai 2.930 mdpl meter di atas permukaan laut. 2000. 2.230 mdpl meter di atas permukaan laut. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus lebih dari 60 kali. Semburan awan panas tebal bergumpal-gumpal yang dikeluarkan oleh gunung ini dinamai Kudus Gembel. Kita bahas ya, ini tentang apa ini? Ada di mana? Ada di Yogyakarta. Wadus Gembel terasa. Wadus Gembel. Kenapa diberi nama Wadus Gembel? Kenapa? Guru kami Gembel atau dok? Jadi karena
di atas laut kita ukur dari situ ke atas. Nah, itu disebut MDPL. Jadi ukuran ketinggian ya, ketinggian dari atas permukaan laut. Ya. Membabi buta. Oke, siapa yang tahu membabi buta? Biasanya penjahat itu menyerang orang itu secara membabi buta. Artinya tidak, Pak. Kalau menyerang membabi buta berarti menyerangnya dia menerjang tanpa pilih-pilih. Jadinya benar-benar nggak ada remnya gitu kan ya. Kalau dia berlari membabi buta, jadi dia berlari ya udah dia menerjang gitu saja. Itu untuk sesuatu yang negatif ya membabi buta ya. Oke, datang dan nyala itu sedih, tapi ketahuan katanya menyebabkan kata meninggal. Ngomong-ngomong tadi yang meninggal apa? Yang gelundung, namanya gelundung ya. Nah, dia mengucapkan kata meninggal. Mereka meminta Panji berlapang dada. Berlapang dada berarti harus dan tadi kan dada itu tadi kata pertama tadi kamu nanya apa? Membabi buta ya, tadi udah ya, menerjang tanpa arah tuh membabi buta. Nah, kamu tahu nggak bahwa kata-kata tadi kan kita udah membahas tentang kata-kata yang baru ya. Tadi apa? Mahar, mengungsi. Nah, tapi kalau kata itu juga kosakata, oke, membabi buta sama berlapang dada. Tapi itu kita namakan berlapang dada, membabi buta itu kita sebut sebagai majas metafora, ya, majas metafora. Apa itu majas metafora? Majas metafora itu adalah majas itu adalah kiasan. Oke, kiasan itu artinya bukan kata yang sebenarnya, ya. Kan kalau sabar ya itu sabar. Tapi kenapa harus pakai belakang dada? Ya, berarti itu namanya kiasan. Berarti bukan kata yang sebenarnya. Jadi supaya lebih terdengarnya lebih lebih enak sih? Lebih menarik misalnya, atau lebih enak untuk didengar juga boleh, ya. Nah, kita juga belajar yang tadi kita sebut majas metafora. Apa itu majas metafora? Majas metafora itu adalah kata atau kelompok kata, makanya dua kata kan, berlapang dada. Katanya ada dua, ya, bisa biasanya dua ya, kelompok kata ya. Ya, yang artinya itu menggambarkan sesuatu, jadi bukan arti sebenarnya. Yang tadi aku bilang ya, jadi bukan kata yang sebenarnya. Kenapa nggak bilang sabar aja? Ya, kenapa harus pakai bilang belakang dada? Jadi itu adalah kiasan, jadi bukan kata sebenarnya. Dia terdiri dari kelompok kata bisa dua, ya. Nah, yang menggambarkan sesuatu, ya itu disebut majas metafora. Lagi apa itu majas metafora? Majas metafora itu adalah ngambil buku. Itu bukunya. Oke, majas metafora apa? Kiasan. Tadi yang apa? Kiasan yang menggunakan kata atau kelompok kata yang bukan arti sebenarnya, yang menggambarkan sesuatu. Menggambarkan sesuatu tapi bukan arti yang sebenarnya. Dia terdiri dari kelompok kata. Oke ya, tadi udah tahu ya. Oke, baik, sekarang ibu pilih kalian. Oke, kita akan membahas mengenai kata-kata baru dulu ya. Nah, kalian sudah ibu kelompokkan kan? Sudah menjadi dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama, tugas kamu adalah membuat kalimat dari kosakata yang tadi kita sudah temukan. Tadi apa kosakatanya? Kosakata sayang. Oke, tadi ada kata yang tadi bilang menyusuri. Ya kan, menyusuri, ya kan? Ada 4 tuh ya. Ada menyusuri enggak? Lereng, tadi lereng juga ada. Lereng, oke. Artinya ada 5 ya. Ingat, kalian untuk huruf ayam, tolong kalian membuat 5 kalimat menggunakan kosakata yang baru tadi. Ya, oke, itu silakan. Nah,
sudah selesai, silakan kelompok ayam untuk presentasikan ke depan kelas ya. Kalimat yang tadi sudah dibuat ya dibacakan ke depan. Oke, silakan baca hasil dari diskusi kalian bersama kelompok ayam. Ya. 1. Gunung Merapi mengeluarkan lava. 2. Gunung Merapi meletuskan dan mengeluarkan lahan. Wisatawan datang ke Gunung Merapi untuk menyusuri Gunung Merapi. Warga di desa Gunung Merapi mengungsi. 1. Lava adalah suatu cairan panas yang berada di dalam bumi. 2. Mengungsi adalah mencari tempat aman untuk berlindung dari bencana. 3. Lereng pinggiran Gunung Merapi. 4. Lahar yang meletus dari Gunung Merapi. 5. Menyusuri mengelilingi suatu tempat.